Tahukah kamu, salah satu rahasia kesuksesan orang Korea Selatan ternyata terletak pada kemampuan mereka membaca situasi dan memahami suasana di sekitarnya. Bukan cuma soal kerja keras atau kedisiplinan, tapi juga soal kepekaan. Sebuah kemampuan yang diam-diam jadi kunci utama dalam banyak hal, dari karir sampai kehidupan sosial. Ada satu konsep penting yang jadi bagian dari budaya mereka selama ribuan tahun. Namanya Nunchi. Nunci ini bisa dibilang sebagai bentuk kecerdasan emosional khas Korea, bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang bisa dilatih dan dipelajari oleh siapa saja. Melalui nunci, kamu bisa belajar menangkap sinyal halus dalam interaksi sehari-hari, memahami suasana hati orang lain, bahkan tahu kapan waktu yang tepat untuk bicara atau justru diam. Dan menariknya, konsep ini sudah digunakan oleh masyarakat Korea sejak lebih dari 5.000 tahun lalu sebagai cara bertahan hidup, menjalin relasi, dan membangun harmoni di tengah tekanan kehidupan. Kalau kita lihat sejarah Korea Selatan, ada alasan kuat kenapa nunci menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Beberapa catatan sejarah menyebut Korea telah diserang lebih dari 800 kali, kebanyakan oleh Cina dan Jepang. Letaknya yang strategis membuat negeri ini terus menjadi sasaran perebutan kekuasaan dari masa ke masa. Setelah Perang Korea di awal tahun 1950-an, kondisi Korea Selatan benar-benar memprihatinkan. Negara ini termasuk salah satu yang paling miskin di dunia. Bahkan jika dibandingkan, mereka masih lebih tertinggal dari sebagian besar negara-negara di kawasan sub-Sahara Afrika saat itu. Yang membuatnya makin sulit, mereka hampir tidak punya sumber daya alam, tidak ada minyak, tidak ada tembaga, tidak ada kekayaan alam seperti yang dimiliki banyak negara lainnya. Tapi hari ini, lihat saja transformasinya. Korea Selatan menjelma menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Teknologi mereka ada di garis depan, dari industri otomotif, elektronik, hingga budaya populer, semuanya mendunia. Apa yang membuat perubahan ini mungkin? Tentu saja banyak faktor. Pendidikan, kerja keras, visi pemerintah, tapi di balik semua itu ada satu elemen budaya yang selalu hadir, nunci. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, masyarakat Korea belajar bertahan hidup bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kepekaan sosial, membaca situasi, menangkap sinyal dari lingkungan, dan menyesuaikan diri tanpa harus mencolok. Inilah kenapa nunci tidak hanya menjadi kebiasaan, tapi sebuah sistem bertahan hidup. Dan hari ini nunci bukan cuma untuk bertahan, tapi juga untuk tumbuh, membangun koneksi, dan membuka banyak peluang dalam hidup. Di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Korea Selatan bertahan bukan dengan otot, tapi dengan kepekaan. Dan hari ini, kepekaan itu punya nama, nunci. Tapi jangan salah, nunci bukan hanya berguna dalam situasi bertahan hidup atau kehidupan sosial. Di dunia profesional pun, nunci bisa menjadi pembeda antara mereka yang biasa-biasa saja dan mereka yang melesat lebih cepat dari yang lain. Ya, kemampuan teknis memang penting. Kamu harus punya skill. Kamu harus tahu cara kerja sistem. Tapi pernahkah kamu lihat seseorang yang jago tapi selalu kalah bersaing? Atau seseorang yang biasa-biasa saja tapi dipercaya oleh banyak orang? Seringkali jawabannya adalah peka atau tidaknya dia terhadap situasi. Nunci dalam konteks profesional punya tiga kekuatan utama. Pertama, menciptakan keselarasan. Kamu bisa membangun chemistry dengan tim, atasan, bahkan klien tanpa terasa memaksa. Kedua, membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan cara yang halus dan minim konflik. Bukan karena kamu manipulasi, tapi karena kamu tahu kapan harus melangkah dan kapan sebaiknya menahan diri. Dan ketiga, nunci bisa melindungimu dari bahaya, dari keputusan yang keliru, dari konflik yang tidak perlu, bahkan dari jebakan sosial yang tidak kamu sadari. Kadang, perbedaan antara satu orang yang mendapat promosi dan yang tidak bukan karena kualitas kerjanya beda jauh, tapi karena yang satu tahu kapan harus bicara dan yang satu lagi selalu ingin bicara. Misalnya dalam sebuah rapat, orang yang punya nunci tahu kapan waktunya menyampaikan ide, bukan sembarangan asal tunjuk tangan, tapi tahu sekarang tim sedang butuh solusi, atau sebaliknya, sekarang bukan waktunya bicara. Mereka juga tahu
Kadang dukungan tidak perlu dalam bentuk kata-kata, cukup anggukan kecil, senyum tipis, atau kontak mata yang tepat waktu. Dan semua itu membangun kepercayaan yang dalam. Orang yang peka akan suasana seperti ini cenderung lebih dipercaya, lebih disukai, dan lebih dulu melihat peluang yang tidak kasat mata. Bukan cuma soal relasi, Nunci juga memperkuat personal branding kamu. Ketika kamu tahu cara membaca orang dan merespons dengan cara yang tepat, orang akan mengingatmu, bukan karena kamu paling keras, tapi karena kamu paling berkesan. Sekarang pertanyaannya, apakah nunci ini bisa dilatih? Jawabannya bisa banget. Menurut Yuni Hong, penulis buku The Power of Nunci, ada 8 aturan dasar yang bisa kamu jadikan panduan untuk mulai membangun kepekaan sosial ini. Dan menariknya, semua aturan itu sederhana, tapi butuh kesadaran tinggi untuk menerapkannya. Pertama, kosongkan pikiran dan lepaskan prasangka. Ketika kamu masuk ke situasi baru, jangan langsung menilai. Tahan keinginan untuk menghakimi, amati dulu. Kedua, sadarilah bahwa kehadiranmu memengaruhi suasana. Energi itu menular. Cara kamu masuk ke ruangan, nada suaramu, bahkan bahasa tubuhmu bisa memengaruhi atmosfer di sekitarmu. Ketiga, kalau kamu masuk ke ruangan di mana orang lain sudah lebih dulu ada di sana, perhatikan mereka. Siapa yang dominan? Siapa yang jadi penengah? Siapa yang tampak gelisah? Keempat, sesuaikan dirimu dan diamlah sejenak. Kamu akan kaget betapa banyak hal yang bisa kamu pahami hanya dengan mengamati. Terkadang diam itu lebih berbicara daripada 1000 pertanyaan. Kelima, jaga tata krama. Sopan santun bukan basa-basi. Itu adalah cara untuk membuat orang lain merasa aman dan nyaman berada di dekatmu. Keenam, belajarlah membaca yang tersirat. Perhatikan ekspresi wajah, nada bicara, intonasi, dan gerakan tubuh. Kadang orang bilang nggak apa-apa, tapi wajahnya bilang sebaliknya. Ketujuh, cepat tangkap sinyal. Saat suasana mulai berubah, belajarlah responsif, tanpa meledak atau panik. Makin cepat kamu membaca perubahan suasana, makin selaras kamu bisa bertindak. Kedelapan, dengarkan lebih banyak. Bicaralah seperlunya. Kadang kita terlalu ingin didengar, sampai lupa mendengarkan. Padahal orang-orang di sekitarmu cuma butuh satu hal, didengarkan dengan tulus. Dan itulah inti dari nunci, jangan melukai, bertindak dengan tenang, dengarkan, bahkan sebelum kamu bicara. Kalau kamu mau mulai dari yang praktis, coba ini. Saat masuk ke ruangan baru, baik itu kantor, kelas, atau tempat kumpul, jangan langsung cari perhatian, tahan sebentar. Lihat dulu, siapa ngobrol dengan siapa, gimana dinamika di sana. Perhatikan pola interaksi. Siapa yang aktif? Siapa yang diam tapi diperhatikan? Siapa yang sering memotong pembicaraan dan siapa yang selalu mengalah? Coba lakukan mirroring. Sesuaikan tempo suara, ekspresi wajah, bahkan gerakan kecil dari lawan bicaramu. Tanpa mereka sadari, kamu akan terlihat lebih akrab, lebih bisa dipercaya. Dan yang paling penting, jangan takut untuk diam, karena kadang diam lebih kuat dari kalimat manapun. Di zaman sekarang, ada satu hal yang jadi penghambat terbesar nunci. Sesuatu yang kita pakai setiap hari, tanpa sadar kita ketergantungan. Ya, smartphone kita sendiri. Terlalu sering berinteraksi lewat layar membuat kita kehilangan insting sosial. Kita jadi canggung saat harus ngobrol langsung, sulit menangkap emosi orang lain, dan makin lama kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam suasana. Dunia digital membuat segalanya terasa cepat, tapi justru karena itulah empati dan kepekaan sering tertinggal di belakang. Padahal di dunia nyata, yang paling menentukan adalah koneksi yang tulus dan nyata. Kalau kamu ingin nuncimu lebih tajam, coba mulai dari sini. Lepas sejenak dari layar, latih keheningan, rasakan suasana sekitar, dengarkan orang tanpa menyela, tahan keinginan untuk langsung menilai. Karena seperti kata Arthur Conan Doyle, dunia ini penuh dengan hal-hal gamblang yang tak seorang pun sempat amati. Dan nunci membantumu melihat semua
yang selama ini luput dari perhatian banyak orang. Menguasai nunci akan membantumu menghadapi kecemasan sosial, menciptakan koneksi yang kuat, dan membawamu pada peluang-peluang yang mungkin nggak dimiliki orang lain. Nggak perlu berusaha keras untuk mengesankan orang lain. Cukup kosongkan pikiran, amati, dan selaraskan dirimu dengan atmosfer yang ada. Karena kemampuan untuk membaca situasi, menyesuaikan diri, dan bertindak tepat waktu adalah kekuatan sejati. Di tempat kerja, dalam bisnis, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Amati dan dengarkan. Bicaralah secukupnya. Selaraskan dirimu, dan biarkan dunia mengalir sesuai kehendak nuncimu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa naik level.